Pendidikan adalah fondasi utama akan kemajuan suatu negara dan guru adalah kunci kesuksesan pendidikan suatu bangsa. Namun pada 2023 lalu, Kemendikbudristek menyebutkan bahwa di tahun ini, jumlah guru di Indonesia akan menurun sebanyak 1,3 juta. Sebesar 660,8 triliun dana APBN 2024 telah dianggarkan oleh pemerintah. Tapi mengapa peraturan undang-undang tentang pendanaan pendidikan tidak menghasilkan kontribusi yang sepadan? Besarnya anggaran dana tersebut nyatanya hanya berkontribusi sebesar 3,8% kepada sektor pendidikan di Indonesia. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Begitulah bunyi UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 40 ayat 1A. Realitanya stigma guru di Indonesia kian memburuk dikarenakan rendahnya tingkat kesejahteraan pada guru, terutama pada guru yang bersifat non-PNS, sehingga daya tarik profesi guru pun semakin berkurang. Memang besar atau tidaknya jumlah insentif yang diberikan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia. Namun, bagaimana guru bisa sejahtera jika soal insentif saja pemerintah tidak pernah membuka mata? Maka, sebagai penampung suara rakyat, saya akan mengoptimalkan ketiga fungsi DPR untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru di Indonesia. Sebagai seorang legislator, saya akan merevisi pasal 40 ayat 1 dengan menambahkan bunyi, pendidik non-PNS berhak mendapatkan penghasilan dan kesejahteraan sosial secara adil, di mana pemberian hak harus sesuai dengan kinerja guru yang ada, diikuti dengan perbaikan UU pendanaan pendidikan, dengan mewajibkan pemerintah membentuk anggaran terpisah. Dalam fungsi anggaran, saya akan memaksimalkan dana APBN untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, dana akan digunakan untuk pelaksanaan program pendidikan bernama Portal Harmoni Guruku, di mana program ini akan digunakan sebagai ajang angkat bicara oleh guru tentang bagaimana kondisi kesejahteraan guru yang ditinjau langsung oleh DPR RI. Harmoni Guruku dilengkapi dengan dua fitur, yaitu fitur lapor dana dan fitur demokrasi pendidik. Apabila ditemukan guru yang tidak mendapatkan haknya, maka DPR wajib segera menindaklanjuti pengaduan tersebut. Tidak lupa, terlebih dahulu saya harus meningkatkan pembangunan tower BTS secara merata di Indonesia. Selanjutnya, terdapat pendanaan program yang bekerja sama langsung dengan Kemendikbud. Program ini bernama Studi Banding Antar Guru. Guru yang terpilih di sini akan mendapatkan fasilitas penuh dan tentu harus mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya yang dibuktikan dengan hasil pembelajaran yang langsung diimplementasikan dalam bentuk aksi nyata. Sehingga stigma negatif guru yang tersebar ke masyarakat dapat berkurang dan minat generasi muda untuk memasuki dunia pendidikan dapat meningkat. Dalam fungsi pengawasan, saya akan melakukan rapat dengar pendapat umum atau RDPU dan monitoring program secara rutin supaya kedua program tersebut bisa terus berjalan. Tentunya saya akan mengajak pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk ikut andil dalam mengimplementasikan program pendidikan yang saya buat. Saya Adela Fajriah dari Dapil Riau 1, siap menjadi bagian dari Parlemen Remaja 2024. Melalui pendidikan berkualitas bersama kita wujudkan Indonesia Emas.